Tuh, aku rendam di situ, tapi dicuci di bawah air mengalir dulu, biar lepas dari agar-agarnya. Dicuci satu persatu, dilap-lap sampai media tadi agar-agarnya itu lepas dari daunnya. Hai Sobat Anggrek, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini aku mau ngomongin ini nih, seedling anggrek. Kalau di Indonesia anggrek botolan, tapi di sini dibilangnya orchipek ya. Aku beli sebulan lalu. Sekarang aku mau tanam, soalnya kayaknya udah ada yang mulai kuning gitu daunnya. Yang urgent ini yang Paphiopedilum sama Brachypedium. Nah, jadi ku taruhnya di sini ya. Terang dari kaca jendela sama pintu, tapi nggak kena sinar matahari langsung ya. Ini dia. Nah, kalau yang anggrek bulan udah pada kubukain. Nih, plastiknya udah pada kubuka. Kalau anggrek botolan itu dibukanya kalau udah anggrek-anggreknya nyentuh tutupnya. Tuh, ya. Ini orchipek aku beli di Royal Orchid. Jadi ada spesies ya. Ini maculata, kemudian dovernensis, ini celebensis, kemudian ada satu ini deh. Cattleya ya. Nah, yang urgent tuh yang ini nih. Tuh lihat udah sampai coklat-coklat gitu. Gila. Oh my god. Ntar aku buka dulu deh. Nah, kalau belum punya waktu ya jangan dibuka dari jangan dibuka tutupnya. Nih, tutup yang ininya jangan dibuka karena nanti kan jamuran. Ini di dalamnya dia steril. Anggrek seedlingnya steril, dan ini yang hitam-hitam itu dia makanannya, agar-agar udah dicampur sama pokoknya media, ada media buat sebaiknya gitu deh. Ya. Nih, aku buka dulu deh semuanya biar enak ngeliatnya ya. Nih, kalau di tempatku di Jerman, orchipek ini isinya 3 sampai 4 seedling. Nah, ini yang Paphiopedilumnya. Kalau belum punya waktu untuk nanam, disesuaikan dengan disesuaikan dengan jenis anggrek. Maksudku kayak anggrek bulan dia kan nggak bisa kena panas terik ya, dan memang sih seedling begini jangan kena matahari langsung. Nah, maksudku lagi ruangannya, kayak di tempatku kan di 4 musim ya, tiap ruangan itu beda-beda. Ini kayak ini di ruang tamu. Nah, di sini tuh hangat banget deh, apalagi sekarang musim panas gitu. Nah, ini kalau Paphiopedilum ku taruhnya di kamar mandi karena tempatnya lembab dan nggak kena sinar matahari langsung. Dia nggak butuh sinar matahari yang banyak banget. Dia emang anggrek manja ini, apalagi Brachypedium ya. Nah, ini udah kubuka satu nih. Jadi dia dikemas begini, dia jadi steril ya. Tinggal dibuka aja. Dan ini kalau nggak kenapa-napa ya anggreknya, maksudku seedlingnya ini nggak kenapa-napa, di dalamnya baik-baik aja, nggak perlu dikasih fungisida. Jadi dicuci di bawah air mengalir aja. Ya, petunjuk dari Royal-nya juga begitu, dari Royal Orchid-nya. Nah, tapi kondisinya ini kulihat udah mulai coklat-coklat daunnya ya. Nah, ini udah aku buka plastiknya. Aduh, kayak begini. Ini yang Paphiopedilum Jim Misfeld, dia silangan dari Lawrenceanum, varietas Hyanum sama Sweetin ya. Dia lihat deh, menjuntainya apa nih namanya, petalnya bagus, cakep banget ya. Nah, ini keterangan belakangnya. Nah, kalau kamu tinggal di Jerman juga atau di negara tetangga bisa pesan ke sini untuk seedling. Kalau minat untuk belajar anggrek ya, mana suka anggrek, nah beli seedlingnya di sini Royal Orchid. Di sini Alma, aku beli online ya. Kemudian nih ini ya, lihat deh plastiknya sampai kotor begini karena udah kegoncang-goncang. Yang ini tadi, aduh. Yang ini, dia tuh. Padahal sih di kardusnya itu ditulis loh di bagian atas ini gitu ya, supaya kurirnya tahu. Tapi entahlah, ya oh my god, udah jamuran beneran kan?
Kayaknya lebih bagus di plastiknya itu dibuka, tapi kalau belum punya waktu, ini dekelnya, tutup ini jangan dibuka. Kalau yang ini ternyata dia baik-baik aja. Sejak awal lagi itu kan aku pas terima itu, sehari setelah aku terima, aku bikin live streaming dan baik-baik aja. Entahlah apa memang anggrek bulan ini lebih tahan ketimbang Paphiopedilum ya. Nih, yang ini Pragmipedium aku suka banget di bentuknya. Apa sih namanya nih petalnya? Apa yang menjuntanya rambutnya itu panjang banget. Nah, kalau udah jadi dewasanya sangat mahal di tempatku ya. Kalau udah sejutaan rupiah dirupiahkan, aku nggak mau deh. Ya, nah, ya tuh lihat. Ya gini ya, saking pengen anggrek tapi nggak punya waktu, entar jadinya dia rusak. Ya, yang ini berarti aku mau rendam pakai diten dulu, aku siapkan dulu ditennya. Kalau yang ini sih kayaknya oke-oke aja nih. Nah, ini Paphiopedilumnya. Nah, Paphiopedilum itu akarnya memang begini dia. Akarnya dia coklat dan ada rambut-rambutnya. Tuh, ini udah sampai menyentuh tutupnya. Ini juga. Oh my god. Udah aku buka. Nah, ini yang Paphiopedilumnya bagus banget. Ya, nggak ada yang jamuran. Yang bermasalah keduanya adalah Pragmipedium. Ya. Lihat, yang ini jamuran, tuh udah sampai putih gitu. Kepanasan, kepanasan. Nah, ini tiga-tiganya jamuran. Ini dapat 4 semuanya jamuran. Karena udah kecampur, kegoncang-goncang sama media tanamnya. Bukan media tanam sih, media semainya gitu. Ya. Nah, jadi aku mau tanam yang ini dulu, sementara yang ini 3-5 menitan direndam di fungisida. Nah, ini fungisidanya. Aku punya Diten M45. Bawa dari Indonesia 2 tahun lalu. Bacalah label sebelum menggunakan pestisida ini. Simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak. Ya, hati-hati ya kalau ada punya anak-anak namanya kimia-kimia gini ya. Terus nih aku tutup rapet ya. Takaran untuk pakai fungisida Diten ini 3-6 gram dicampur 1 liter air. Ya. Tuh ini di sini ntar diisi air, dan jadi yang ini ntar tuh aku rendam di situ, tapi dicuci di bawah air mengalir dulu biar lepas dari agar-agarnya. Oke. Udah aku cuci di bawah air mengalir ya. Kalau kalian baru pertama beli anggrek botolan, apaan sih dicuci di bawah air mengalir, di bawah air keran gitu ya. Dicuci satu persatu, dilap-lap sampai media tadi agar-agarnya itu lepas dari daunnya, dari akarnya. Terus kalau di bagian akar itu hitam banget karena lengket medianya, agar-agar tadi pakai sikat gigi pelan-pelan diusap-usap ya. Nah, kemudian yang udah kuning bagian bawah itu daunnya aku lepas ya. Sebelah sini nanti nih aku lepas juga nih, yang sebelah sini nih ya. Yang udah busuk ya. Ini udah ada akar barunya numbuh. Dia mirip-mirip sama Paphiopedilum yang memang akarnya berbulu, tapi kalau Paphiopedilum lebih berbulu lagi. Nah, ini udah mulai tuh. Nih, ini tadi saya copot bagian atasnya coklat. Kemudian yang ini yang paling gede deh. Tuh. Ya. Pragmipedium lindenii silangan ini tuh. Ya, masih ada coklat-coklat lagi. Masih ada bintik-bintik hitam. Ntar deh, pokoknya aku rendam di fungisida dulu, ntar di bawah air mengalir lagi dicuci. Tuh, nah ini udah keadaannya begini. Kayak toge. Ini Pragmipedium caudatum. Lihat gambarnya cakep banget ya. Nih. Rambutnya panjang. Kalau Paphiopedilum itu kayak yang Philippinensis bukan sih? Nih. Nah, ini ya daun yang coklat ntar ku gunting ini. Yang ini nih, ya busuk. Dia mulai numbuh akar baru. Numbuh akar baru juga. Ya. Yang ini lebih kecil-kecil dibanding yang tadi deh. Dibanding yang ini. Tuh yang ini ntar yang coklat daunnya digunting juga. Oh my god, ini yang paling parah deh. Tuh, coklat lagi. Tuh, coklat lagi. Busuk. Nah, mau di fungisida dulu.
Paphiopedilum Jim Misfeld. Silangannya itu ya, bisa dilihat ya. Bagus ya rambutnya. Nah, ini cuma ya, pertama kali aku lihat Paphiopedilum aneh. Anehnya itu, akarnya kenapa tumbuhnya nggak hanya di bawah. Lihat. Tuh. Ini akar di bawah, tapi dari ketiak daun tumbuh akar lagi nih. Ini dari ketiak daun, dan di bagian atas ini akar. Nah, jadi ini kalau di alam liar, tapi kan dia silangan, gak ada di alam liar, spesies lah di alam liar. Maksudku, ini berarti dia manjat atau gimana? Pertama kali lihat Paphiopedilum begini, nanamnya jadi begini. Lah, karena di sini akar. Jadi kalau dipotong juga bisa ya buat diperbanyak. Nih. Aku bingung jadinya. Lihat ini akarnya. Nggak tahu, ntar aku Google dulu. Ini kalau yang udah coklat gini ya, ini daunnya. Ini dibuang aja nanti ini. Sama semuanya, begitu. Ini kan akarnya di bawah. Tuh, tapi dari ketiak daunnya, ini akar. Ini akar. Paphiopedilum yang aneh. Tuh. Ini di bawah akar. Aduh, masih ada. Belum bersih ininya. Agar-agarnya. Nah, ini akar lagi. Tuh. Dan ini dia panjang banget, jadi udah ketekuk-ketekuk sampai ketutup atasnya itu. Ini yang paling bagus, yang paling seger tadi. Rapih dan nggak berantakan medianya, itu apa, agar-agarnya. Nah, ini dia lagi. Aku nggak tahu deh nanamnya gimana nih. Ini numbuh akar lagi tuh. Nah, ini kurendam fungisida di sini. Dan kalau udah kerendam begini, nggak usah dibilas lagi, langsung dikeringkan, ditaruh di atas koran atau tisu. Aku mau ngurusin yang ini dulu. Taruh di sini. Tuh, jadi semuanya terendam fungisidanya. Dan kalau udah kering nanti jadi kayak bedakan, nggak apa-apa. Ada tepung-tepungnya gitu. Ini kira-kira 3-5 menit direndamnya. Ada 4. Ntar saya mau tanam, ada pakai semi hidro, ada pakai media tanam anggrek. Bikin begini, kemudian diangin-anginkan sampai kering, ntar baru ditanam. Kenapa dia masih ada bintik? Oh ya, udah nggak kenapa-napa. Sampai kering. Nah, ini 2 aku tanam ala semi hidro, pakai hidroton, full hidroton. Nah, jadi wadahnya pakai yang dari tempat seedlingnya tadi, awalnya aku cuci bersih gitu ya. Ini yang Brachypedium lindenii, ada 2 ya teh. Nah, aku mau coba, soalnya pada Cattleya dan anggrek bulanku sukses rawatnya begini, semi hidro pakai leka. Nah, ini jadi ujung akarnya nyentuh ya. Nggak tahu kalau untuk Paphiopedilum, soalnya Paphiopedilumku yang lain belum pernah ada aku coba. Ya, nah ini satu lagi, ini yang Caucodatum. Nggak kelihatan akarnya, dia di tengah. Kita lihat aja nanti gimana perkembangannya. 2 lagi dari yang pisahan tadi kan satu tempat itu isinya 4 ya. Jadi 2 aku bikin pakai media tanam begini. Cacahan pinus, kemudian ada busa, terus sphagnum moss. Pokoknya aku belinya media tanamnya itu khusus untuk seedling gitu. Jadi memang ukuran pinusnya udah kecil-kecil sama busanya kecil-kecil, dan aku rawatnya tetap pakai semi hidro.
Ya, jadi di bawah ada cadangan airnya karena anggrek yang baby begini, kecil begini dia nggak boleh kekeringan, apalagi Paphiopedilum ya. Ini anggrek dia nggak ada cadangan ini, cadangan buat penyimpanan airnya, nggak kayak anggrek yang ada bulbnya begitu, ya. Atau yang ini yang berbulb begini, dia ini nggak bisa kekeringan anggrek gini, yang Paphiopedilum. Nah, kayak yang itu tadi, jadi wadahnya ini ya, aku ambil dari yang Paphiopedilum yang lama dulu. Jadi aku kan siramnya seminggu sekali. Nah, kalau yang kecil-kecil gini disiram seminggu sekali karena aku juga rawat indoor nggak bisa, dia kekeringan. Jadi setelah disiram 2 hari kemudian aku kasih air ke wadahnya sini. Jadi sampai hari aku biasanya nyiram nanti dia tetap nggak kekeringan gitu. Tuh, ini yang Paphiopedilum Rothschildianum, aku beli tahun lalu Juli, ya udah setahun. Ini primulum sama aku beri di Royal Co juga. Ini lagi aku selamatkan, dia udah berapa tahun yang lalu aku beli. Indukannya udah pada mati. Ya, ini Lovii. Ya, aku pecinta Paphiopedilum. Nah, ini yang aku bawa dari Indonesia, Glaucopilum, aku pisahin dari sini. Ini udah berbunga. Ini Glaucopilum yang ini bunganya itu revolver flower. Jadi setelah selesai berbunga ada lagi muncul, ada lagi bisa sampai setahun dari satu spike yang sama ya, dari satu batang yang sama. Malangnya adalah suamiku ngejatuhin potnya dan patah, disambung nggak bisa. Kalau anggrek bulan disambung spike-nya bisa, ini nggak bisa Paphiopedilum. Nah, ini nanti aku mau potong, ini udah selesai berbunga dia, Delenatii alba ya. Nah, jadi kayak begini deh sementara ya. Tuh, jadi dia ada air di bawahnya, dia akan meresap. Oh ya, di bagian bawah itu aku pakai leka, pakai hidroton ya. Jadi pemikiranku adalah kalau kayu maksudnya pinusnya itu dibikin basah, kalau dibikin di dasar gitu ya, khawatirnya nanti busuk. Makanya aku pakai leka. Leka itu kan tanah liat nih, ya, lempung yang dipanaskan sekian ratus derajat, biasanya pakai untuk hidroponik gitu. Ya, nanti akan aku update lagi. Sampai saat ini ya beginilah nanam seedling anggrek Paphiopedilum dan Pragmipedilum. Akhirnya Paphiopedilumnya aku tanam begini. Ini Fuleka pakai hidroton ya. Tuh. Besok baru aku bikin airnya. Aku nggak ngerti apakah akar-akarnya ini adalah akar udara sama seperti pada anggrek bulan gitu ya, ada akar udara. Nggak ngerti bener-bener, ini pertama kalinya aku lihat Paphiopedilum akarnya begini. Ngerti. Nah, ini pakai cacahan pinus, pakai media tanam untuk seedling. Jadi memang ukurannya udah disesuaikan, udah kecil-kecil. Aku beli online, dan aku bikin cadangan air di bawahnya tuh ya, supaya lembab. Dan di bawah potnya ini aku bikin leka, jadi mirip kayak gini. Kalau ini full leka, kalau ini hanya di bagian bawah gitu ya, supaya nggak busuk. Kalau aku bikin pinus di bawahnya atau kayu-kayu, nah jadi pakainya leka di bawah atau hidroton gini. Ya, kita lihat aja perkembangannya lebih lanjut.